Tapi yang hidupnya ke bawah. Yang hidupnya ke bawah. Emang agusnya gitu kan? Dikit itu. Dikit itu. Kasak ieu. Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Atas taufik dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya, kerabat, keluarga dan para tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umat akhir zaman dan kita mendapat syafaat surganya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita tes dulu semangatnya. Ibu-ibu, bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada namanya ibu-ibunya. Pada ibunya punya? Oh iya ya, belum ya. Bentar. Itu kanan Pak. Iya. Jadi Aduh, hari-harinya ibu-ibu, bapak-bapak, hari-harinya ya, mudah-mudahan semoga turun hujannya sebentar lagi. Bapak-bapak kering juga ya, yang penting dompet tidak kering. Nomor satu, dompet jangan kering. Alhamdulillah ibu-ibu udah tahu judulnya apa hari ini? Bahasa Inggrisnya. Betul dari luar sampel mah You can buy a house but not a home. Kamu dapat membeli sebuah rumah tapi tidak dengan hubungan keluarga. Mager banget ya ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang parenting juga ya. Ibu-ibu, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustazah Eva atau yang lebih akrab kita panggil Ambu Iju. Alhamdulillah, Masya Allah, Ambu atur nuhun waktu dan kesempatannya pada hari ini meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, maka waktu dan tempat diri seperti apa? Kos-kosan gitu. Aku
tinggal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sedang bingung nih mengajarnya guys, bingung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Faqala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum alhamdulillah di sore anu masjidun lagi hujan wae nantinya mata serangkai abi mah koyo ngali di Indonesia ka Indomaret ya di Indomaret mah ase aya Mulayana aya ATM aya kayak saluan pindah di Indonesia ka Indomaret mudah-mudahan meskipun cuaca haladang baralensang mudah-mudahan nanti di kamar tetap adem ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kali ini sahur makia tema karena orang memakan sambal. Orang mah resep keju, resep mah keju. Jadi ada bingung ya, makanya intinya adalah you can buy a house but not a home. Kamu dapat membeli sebuah rumah tapi tidak dengan hubungan keluarga. Nah, sebabnya abdi ngambil materi ieu sabab penelitian orang yang terkena diabetes itu di antara laki-laki dan perempuan, kebanyakan perempuan. Nah, sabab perempuan mah seringkali menelan janji manis. Jadi pada tahun begitu ibu ya jangan sampai kita membeli sebuah rumah tapi isinya tidak seperti rumah gitu. Bahkan banyak yang curhat, ambu kenapa rumah teh yang harusnya safety, kenapa pasangan teh yang harusnya menjadi safe place, tempat ternyaman tapi tidak dirasakan. Ayah gitu ayah. Nah itu maksudnya punya. Jadi bahasa Inggris saya intinya kita membeli sebuah rumah, masih kita memiliki rumah satu, masih ada yang saya oke kamanu batur. Untuk masih rumah aja tidak bisa memberi rumah hubungan keluarga, tidak bisa memberi attachment kelekatan yang ada dalam keluarga. Itu maksudnya. Ada yang ada rambut. Nah, ada ahli bahasa Inggris makitunya ini kan bahasa Inggris. Tulisan naon maksudnya naon sama seperti bahasa Sunda. So, bahasa Indonesia jatuh atau bahasa Sunda naon wae? Maksud home itu lebih dalam, ya. Sweet home, tidak sweet house. Nah, hal yang pertama ini sebetulnya tema you can buy a house but not a home itu ada dalam buku Trending Topics of Marriage Life bab 9. Jadi bab terakhir ending, ya. Setelah dijelaskan masalah, maka
suami? Ayah, banyak. Bahkan saking terlukana istri, bahkan yang satu semua di akhirat oke panggil diri sarang suami, tapi dia mana yang punya? Alhamdulillah. Karena apa bu? Karena sekalipun kita memakai Indonesia sebagai yang punya mukena bu, gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, terus tadi bu, ayah kita mana yang pada dan lencak, gitu ya, gimana bu? Gimana yang lampu pisensa, minumnya benar, kuah, dari mana yang namanya sebenarnya Maluku Israel, ini lebar. Nah, kemudian nanti bu tidur di kasur, tapi akhirnya hidup hampa, hidup ngabatin merasa tersiksa disebabkan yang beda. Saya pergi ke Satya Kagoda Uda SMA. Karena itu namanya banyak hal terjadi ketika sebelum menikah, harapannya segala kumaha, ketika sudah menikah yang terjadi berbeda dengan realita. Nah, yang pertama, bagaimana caranya menjadikan rumah itu sebenar-benarnya rumah, yaitu dengan melakukan perubahan kecil bisa mengubah hal besar. Ibu lamun kalau suami damel biasanya kumaha bu? Tersenyum, terus mari Makanan enggak? Boleh nanti bu, ayah lupa bilang selamat datang saya. Ada cairan setelah, ada payung setelah, Sedikit soalnya. Nah, perubahan kecil, saya yakin kalau ibu nanti pulang ke rumah melakukan itu, saya jamin suami merinding. Nah, yang kedua perubahan hal kecil yang kita lakukan pada pasangan kita, justru itu akan menjadi hal besar. Karena sebetulnya pasangan itu senang diapresiasi, senang dihargai untuk hal yang kecil. Jadi berasa laki banget. Nah, laki-laki lamun dihargai merasa laki banget. Kalau ayah istri ngomel-ngomel kayak cewek banget. Kalau ayah istri dimiliki kawin tapi ayahnya minta duit, kaget cewek banget. Jadi jangan hal-hal kelaki-lakian dan perempuan itu harus terus dipelihara sampai hayat memisahkan, ya, sampai hanya dengan maut memisahkan. Tapi kita itu seringkali menyepelekan hal-hal yang sepele. Misal itu kalau suami kita bilang I love you, namun bilang I love you, ibu yang jawab hal-hal yang sebetulnya ibu inginkan bu, mas sepele, suami mas sepele, namun setelah saya namun menebulan, betul menenawan, menerima menenangkan dan suami sama bu, suami pun sama membutuhkan hal-hal kecil. Dukungan itu yang justru bisa jadi ketika ia melangkah usaha, ingat karena omongan-omongan istri. Jadi pertama sekarang hal-hal kecil itu jangan lagi sepelekan. Kenapa? Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Yang lengkap ke Ambo Consulting, 1 sesi, 2 sesi, masih 10 sesi oleh, masih datang ke psikolog lain, ke psikoterapis lain, masih datang ke psikiater lain, masih datang ke ahli di luar negeri, antum mau menentukan sama diri
diri sendiri. Nah, sama dalam berhubungan keluarga, oke, perubahan itu hanya ditentukan oleh diri kita sendiri. Namun ibu jadi lebih surani, kira-kira suami tega tidak kamu menyakiti ibu? Masalah diri sebenarnya. Enggak kok, meskipun ada sih suami, kebanyakan suami yang kalau memang ada masalah dengan pola asuh sebelumnya, maka itu akan berpengaruh terhadap perilakunya pada istri. Maka suami kebanyakan cara mengekspresikan emosinya dengan cara yang kasar. Kasar, kata-kata kasar. Kalau ngomong kan istri, kalau ngomong kemana? Akhirnya suami menjadi suami yang keras. Padahal menangis itu boleh, yang tidak boleh itu apa? Cengeng. Khawatirnya gini, anak laki-laki dilarang menangis tapi akhirnya jadi cengeng. Hari itu nak usia remaja banyak laki-laki yang tidak siap dengan masalah. Ayah masalah sakit kabur, ayah masalah sakit mabal, ayah masalah sakit healing. Jadi suami pun banyak tuh, hati-hati tuh. Suami banyak yang ketika ada masalah, kalau udah selesai ketika masa kecilnya, ayah masalah, ayah bang emoan nanya ke iman. Suami kabur, itu banyak. Suami kabur, istri dibiarkan begitu saja. Nah, salah satu motif saya mengambil tema ini pun karena begitu Bu. Banyak sekarang kasus yang langsung saya tangani, bahkan dia yang suaminya itu gajinya itu 50 juta, bahkan omsetnya itu ada yang hingga ratusan hingga miliaran. Bayangkan. Ibu sangat apa omset Bu? Gaji ada gaji keluarga yang luar biasa. Tetapi karena di luar sana, anu suaminya gaji 50 juta, 100 juta, penghasilan makan miliaran, tetap dia healing, tetap dia membutuhkan pertolongan. Karena apa? Salah pernah ayahnya tidak cukup dengan satu barang. Jadi ibu pilih mana Bu? Pilih antos biasa-biasa wae, pilih antos seger tapi dicandung. Biasa-biasa. Ada yang memilih 2 kilo, ada yang berpilih kayak antos seger yang dari candung, kayak pilihnya. Jadi mending hati tentrem, sakinah mawaddah warahmah, tapi jon karena awalnya Bu, laki-laki mas ujian suami itu ketika berada di titik tertinggi. Kalau perempuan berada di titik terendahnya, istrinya ada cukup, hiji cukup, otaknya itu cukup. Bayangkan, otaknya itu cukup, nah sikat ganti STNK 5 tahun sekali. Sikat ganti STNK kalau kemana? Sikat yang sebenarnya dipakai artinya meskipun memiliki omset sekian para istri, kenalan itu hari tiap malam tidak bisa ya. Kemudian mulai bukan ibunya misalnya itu ibunya diperlakukan tidak baik oleh suaminya, pun anak terakhir keluar mana rumah tangganya sami. Karena motivasi meningkatnya karena karena duit. Padahal banyak hal yang perlu dipertimbangkan, uang itu bonus. Nah, saya nanti itu kata-kata ibu, ayah kata-kata dan alumni saya kata-kata wanitanya, tapi harta dan keluarga. Tapi sebelum kita mencintai keluarga, maka seyogyanya kita mencintai diri kita terlebih dahulu. Kira-kira kemarin saya temanya yaitu self love is not selfish.
karena mencintai diri itu bukanlah sebuah keegoisan. Ibu-ibu ini cara mencintai diri kan kumaha Bu? Hari itu ayah suaminya mau motoran, pesan sama tanya pada saya bilang tadi, oh suaminya mau motoran, jangan kalian juga. Dan aku itu yang menjadi diri punya ulang dari aku. Jadi rumah apa ya? Nah, jadi semua orang memiliki cara dirinya sendiri. Kalau ibu-ibu tidak selesai dengan dirinya sendiri, maka akan berpengaruh terhadap siapa yang paling mudah dijadikan pelampiasan. Anak punya bisa kan? Dan dia mau diguna mau cek anak tidak bisa dia. Anak mau berontak sampai usia dini. Ada yang dari usia dini berontak, tapi kebanyakan terlihat itu terlihat benar-benar itu yaitu di usia remaja. Usia remaja baru ada peningkatan. Pertama, anak yang menerima yang ikhlas diikuti ibunya. Kedua, ayah anak anu berontak. Ketiga, ayah anak anu pendiam. Jadi potensinya tidak keluar. Nah, untuk kita bisa sampai pada keluar, kata penting temu memiliki sayurnya supaya mengenalnya nanti kita untuk kalau istri si ini kita ini sebenarnya aku udah tidak suaminya kata berarti penting tahta kekuasaan. Tidak semua orang memiliki kebutuhan ini. Jadi kebutuhan manusia itu ada kebutuhan achievement, need of achievement, kebutuhan berprestasi. Kemudian ada juga memang need of power. Jadi dia itu memiliki kebutuhan untuk berkuasa. Kunawe punya tahta. Ada orang yang memiliki kebutuhan demikian. Tapi ibu-ibu kebanyakan need of kebutuhan akan cinta, ibu kebutuhan akan kasih sayang. Ada kayak bahasa tendensi perempuan jarang kebutuhan istri itu memang untuk disayangi. Jadi ibu yang disayangi dari kasih uang yon. Kebutuhan itu disayangi, dan memang sudah menjadi kewajiban suami untuk menyayangi istrinya. Nah, kemudian jika sudah selesai dengan itu, selesai dengan diri, maka keluarga family tidak akan muncul ketahanan keluarga kalau tidak selesai dengan diri terlebih dahulu. Tapi lama-lama bu ini pun dari nikah kepada dia, tapi ini lampu it's my dream. Jadi ayah perlihatkan kalau ibu ingin berlari jauh, berlari cepat, maka lakukannya sendiri. Tapi kalau ibu ingin berjalan jauh, maka lakukannya bersama-sama. Makanan saya yang bukan itu, keseluruhan jauh. Aku berjalan kamu jadi sebalik. Jangan keluar deh, capek ini nampak memikirkan. Nah itu ibu kebetulan bukan namanya ayah mama. Nanti efek dari ini biasanya lebih tenang ke anak, lebih tenang ke suami karena seperti kecoa. Abis sering terjadi sering nangis sering soalnya laki-laki saya tiap hari akan sama kalian biji jadi buat apa kalian biji kata-kata siapa karena kata-kata memiliki masalah ya dan kemudian isi acan kecoa tahu kecoa ya cucu kan langsung merayap langsung oke
berbeda? Beda. Yang menentukan orang itu jadi bisa menahan stres atau tidak. Sama seperti kecuali kan sama-sama, tapi respon manusia dan respon bunga dan respon aku kira-kira bunga dia bunga. Itu bagaimannya sama. Kayak masalahnya itu. Ayo orang kemudian jadi beli, ayah dimabuk-mabuk, ayah ini ya. Bagus ya. Aku cari satu makanan dulu. Terus saya mau masih jadi alergi, saya jadi jadi bahan itu gitu. Bukan satu masuk airnya. Jadi memang masalahnya itu terkadang misalnya memiliki suami yang seperti ini, memiliki anak yang seperti ini, tapi respon orang yang berbeda. Tapi kita perlu yang healing ya. Tapi kan kebablasan healing jalan-jalan keluar negeri 2 bulan. Kita mulai healing ke Eli. Nah, kita mulai healing ke Eli 2 bulan membawa ke anak bawa lagi. Amun kira ini mah tiba-tiba yang pelakon ada Nah, kita harus berdoa pada Allah, ya Allah, di antara miliaran manusia yang ada di bumi ini, apakah aku bisa menjadi salah satu yang pantas mendapatkan surgamu? Osok ini masalah dia tuh. Lalunya apa? Hah? Oh, kentang. Kebanyakan kita masalah dia. Karena doa, ya Allah, andai kan aku masalah, ya Allah, kepada anda ya kan? Surga. Kalau pakai di sini dalam seperti apa? Ya kan? Minimal dengan kebanyakan tinggal di dunia hasanah maupun akhirat hasanah maupun akhirat benar-benar kayak di surga saling memberikan syafaat. Jadi pasti itu di surga amin. Amin. Kalau di surga kenal saya bro, namun kita panggil dia, terus amin ya. Nah, dan surga itu memang bisa diraih dalam berbagai hal. Yang harus Pak Ustaz Ali Hidayat, Pak Ustaz, ayah dalil yang menyebutkan terutama para ustaz menyebutkan namun istri kayak siap dipoligami maka kita jalan pintas menuju surga. Yang itu ayah diteruskan kita hadisnya keterangan sampai ibu sering kuping penasaran ke jawabannya dari kendalanya si bapak tidak menemukan hadis itu. Jangankan di hadis sahih, di kumpulan hadis Ar-Dhaif karena kita memang kumpulan hadis Ar-Dhaif pun teraya menyebutkan bahwa ketika istri kersadiwanyu maka kita jalan pintas menuju surga. Itu salah satu saja. Sama aja, tapi kalau ketika poligami Rasulullah kumaha? Yang siap berbagi bu? Sok orang-orang aku makan baik salah dibantu masalah sakit abdi. Ini anak poligami saya sakit bantu maju. Untuk urusan, nah masuk ayo mau iseng mau openan, terang openan. Sana sini ya no, bahasa dinding sini bahasa namanya. Anu di poligami batur, salakina batur, numorna batur, kowe nah itu kan waktu itu memang benar karena ikhlasnya dia masuk surga karena ikhlas di poligami. Bisa jadi istri yang ikhlas di poligami karena tingkatannya saya tingkat makrifat dulu. Sudah jadi suami itu bukan milik istri tapi milik Allah. Jadi Yoswe berbagi oke. Terus bisa jadi ayahmu saya ditangkap mana tuh? Karena ayah syariat, torekat, hakikat, mulai makrifat. Alhamdulillah ketika syariat oke alhamdulillah. Makanya ayah besok akimah buat sholat karena terus ayah di tingkatan makrifat. Jadi dengan lakukan sholat 5 waktu. Kumaha pandangan ibu? Salah. Mau ngerti makrifat baru syariat oke? Jadi makrifat itu tidak meninggalkan syariat atau
tingkat yang keempat. Istri-istri anu ikhlas ridholillahi ta'ala eta teh bisa jadi sudah tidak menganggap suami itu milik bersama. Orang memaraan kemudian orang milik bersama. Orang milik sama, milik itu mahal itu bersama. Nah kemudian konteks selanjutnya bagaimana? Nah ini banyak terjadi. Bagaimana caranya rumah itu benar-benar menjadi rumah yang dirindukan oleh suami, oleh istri, oleh anak, gitu ya? Benarkah dia itu emas? Dia dari emas untuk benar. Dia mah jadi cangker ibu, dia mulai mah jadi cangker gitu dari emas. Jadi ibu mau kisi baik bakal jadi emas. Bakal jadi emas, kamu jadi istrinya si emas. Jadi memang banyak hal ini case kasuistik. Jadi kadang yang itu bisa menjadi emas, kadang yang itu bijaksana ketika diungkapkan pun dirasa percuma. Ya sok itu ngomong kasih etama percuma, diomong ke dia bakal gitu-gitu. Mata mending gendong we, ulah itu oke sedih. Ya ulah itu oke punya. Tapi memang ada situasi yang wajib kita untuk diam, dan ada situasi yang wajib kita untuk bicara. 90% masalah keluarga itu kalau masalah ekonomi dia nomor hiji nama masalah komunikasi. Sistem yang menawan tak repeng suami apa gimana dan suami lain dukun di masalah dukunnya suami lain senayang gitu itu apa ukur kaki lain sama tuh dari katanya dari kemuntuh senayangnya kaki itu tak itu sebetulnya karena masalah komunikasi. Suami terjaga tentang kebutuhan aja sering kali mengulang-ulang gitu ya, kebutuhan istri itu mudahnya dua, kasih sayang dan kasih uang. Kebutuhan suami mudahnya ada dua, yaitu urusan perut dan di bawah sama. Masalah di bawah perut, masalah urusan perut tidak banyak suami yang mampu mengkomunikasikan itu. Banyak suami yang akhirnya gendong, akhirnya jajan, akhirnya jajan kemana-mana, akhirnya gendong, akhirnya tidak bisa mengkomunikasikan itu, akhirnya selingkuh. Selingkuh apapun keadaannya tidak bisa dibenarkan, hanya bisa diwajarkan. Apa yang kayak kamu? Saya mewajarkan, belum tentu membenarkan. Aja sih, sama selingkuh kita kambingnya komunikasi setahun sekali. Nah, berarti wah, tapi benar. Harusnya mencari problem solving, harusnya mencari cara. Bagaimana ada kebutuhan istri pun disayang-sayang tetap dirasa, kebutuhan suami pun yang di perut dan di bawah perut pun tetap didapatkan. Jadi kebanyakan 90% itu masalah ini. Bingung jadi untuk ngomong sebenarnya jawabannya adalah tergantung situasi. Kalau dengan cara dia memang masalah, silakan lakukan itu. Tapi kalau tidak masalah, maka wajib dikomunikasikan. Tidak boleh dia diam saja. Kalau Rasul dia berhubungan soal yang rumah percaya itu yang rumah berdebat. Ya, maksudnya Saul Rasul lebih baik diam daripada berdebat, menghindari perdebatan sekalipun kamu merasa bahwa kamu benar. Itu perlu diacungi jempol. Kaman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini ya hadis anu sering kali dibacakan ke budak SD nya. Qarinatul khairat awliyas. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau ya. Jadi kadang kita itu harus berbicara hingga orang lain diam. Tapi kadang pula kita memang harus diam agar orang lain tidak berbicara. Kemudian you cannot bahasa Inggris you cannot
Gernya, mana maksudnya? Ini kita berkomunikasi. Kamu tidak pernah tidak berkomunikasi. Nah, maksudnya apa nih? Kamu tidak selalu berkomunikasi. Kamu tidak pernah tidak berkomunikasi. Selalu berkomunikasi. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kita komunikasi. Mak jangan lupa komunikasi sana. Komunikasi lewat. Jangan lupa lewat maupun verbal. Dia komunikasi sana. Komunikasi. Mak, kamu tak. Kamu tak. Kayak selalu dokter Aisyah dengan mengapain? Selalu dokter Aisyah dengan wabe istri komunikasinya tilu atau 5 kali juga. Sebenarnya apa itu mah? Lalu ngomong gitu, jika mereka salah kali, salahnya sebenarnya ada satu tetap mah. Syukur. Punya memang sudah banyak ditanya. Wah, sudah banyak mereka ada yang ditanya semua. Ini maksudnya atau ini dari ini harapan di rumah dikejar. Ketika berangkat kalau ke sana kawan kita teras sama orang pindah pengaruh untuk harapannya dikejar tapi kalau dikejar kalian sibuk kan suaminya ngoprek. Ada kaitan tentang masalah ya. Berarti benar meskipun gestur kita itu berarti verbal ataupun non verbal itu komunikasi. Karena kita tidak pernah tidak bisa berkomunikasi. Diamnya seorang suami, diamnya seorang istri, diamnya seorang anak. Tante memberikan pesan komunikasi. Cuma yang saya kamu kok namanya kita harapkan suami peka kayak mampu hidup nomor harapkan suami peka ya begitu. Nah ada 4 meme rumah tangga yang terserah 4 meme dalam rumah tangga yang terserah bila kalau dalam rumah tangga istri dibiarkan sedih melulu itu bukan rumah tangga tapi rumah ayah di dia anu pelanggan itu jadikan usaha ayah alhamdulillahnya berarti juga rumah tangga kayaknya saya rumah tangga amin. Kemudian jika dalam rumah hanya memikirkan isi perut saja itu sih bukan rumah tangga tapi rumah sebu mama tingginya ketika tidur dipikirkan naon kebanyakan gitu jadi yang mungkin ke samping lagi ketemu ke samping kan karena memang yang dipikirkannya itu model ke anak banyak hal di sini Allah ya tidak banyak yang memikirkan kemana makanan bukan kemana pendidikan dan lain sebagainya ini tenang yang utama memang harus seimbang tidak boleh hanya memikirkan perut saja karena kalau hanya memikirkan perut saja apa bedanya dengan kambing dengan kambing masalah yang lembutnya kemudian jika dalam rumah tangga sudah saling mengacungkan satu sama lain dan tidak ada rasa cemburu itu bukan rumah tangga tapi rumah kosong. Ibu masih kayaknya masuk cemburu kan suami? Cemburu asli atau cemburu murah? Luar biasa. Nah, maksud cemburu murah itu kalau istri cemburu pada perlakuan suami terhadap orang tuanya alias kepada mertua. Ibu ayah dia langsung datang mertua teh asal dari Aldi asal datang BPK ayah itu ayah dan yang mungkin sebagian punya cemburu anak tidak masuk di hati juga tidak masuk di hati maka itu namanya cemburu tapi kalau cemburu anu masuk di akal seperti ibu cemburu suami cek sarang istri masuk cemburu kamu cemburu ya wajar justru aku tak cemburu tanda tanya rasa kamu tak lihat cemburu saja mereka tanda tanya atau
suami ada suami yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan perbuatan dosa. Eta cemburu anu perbuatan adanya soalnya tidak. Karena idealnya suami harus cemburu ketika istri melakukan perbuatan yang maksiat. Terakhir, rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi bacaan Al-Quran dan tidak saling mengingatkan pada kebaikan. Ini bukan rumah tangga tapi rumah kuburan. Jadi rumah apa? Rumah sakit. Cenderungnya karena memang sudah tidak ada kan ini loh, unsur manusia yang sebagai jin, unsur manusia yang sebagai jin, dasar terus hati ya itu semua Islam begitunya. Tapi kata suruh nanti ayat itu pertama kali pikiran, kedua soul atau jiwa, yang ketiga behavior atau perilaku. Nah, mengenai pemikiran itu sudah cuma teori hal-hal positif, maka memang biasanya masalah-masalah banyak terjadi. Saya bertemu dengan tamu ketika ditanya suami saya, aku sudah agak sholat. Saya sudah bingung, suami saya memang sudah tidak ingin sholat lima waktu dan hal lain sebagainya. Kalau kata Ustazah Halimah Halingus itu terang Muhammadi lengkap dengan jabat begitu yang dijebol. Nyatakan bahwa kita harus melihat mana hak mana kewajiban. Kalau istri yang tidak sholat lima waktu, maka suami jelas memiliki kewajiban, bahkan bisa terbawa dosanya ketika tidak benar-benar membimbing. Kecuali jika suami sudah membimbing, sudah mengingatkan, maka istri karena sudah balik, sudah menghalang, sudah mencoba mukul, sudah taktik, maka itu menjadi dosanya istri saja. Tapi masalahnya di dalam fikih tidak ada kewajiban istri untuk secara langsung bahkan paksaan untuk mengingatkan suami. Maka dari itu kalau ada suami yang sholatnya masih belum atau tidak sholat sama sekali, maka tetap diingatkan, tapi tidak boleh sentimen. Karena kalau sentimen bagi embung, ya, lebih bahaya. Tapi itu bukan siapa. Kalau diingatkan dengan cara yang kasar, termasuk istri. Ada istri yang musuj, kan musuj ditoel saya penting-penting. Jam 10, jam 12 ditoel kayu terus kerjaan apa? Kayak capek dan sebagainya, padahal capeknya mungkin capek intinya menolak tanpa uzur. Kecuali kalau ada uzur, maka suami harus tetap maklum. Menolak tanpa uzur, maka istri termasuk musuh, bahkan tidak hingga subuh tidak oleh malaikat. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 step cara mendidik istri. Nah, suami itu sangat betul. Kalau suami tidak melakukan ini, justru suami berdosa. Maka hiji pisahkan jam. Nah, ini istri dengan cara pisahkan jam. Kamu ibu pisah saja, suami bos jangan ekstrim. Pada suami kalau mendidik asal coba pakai suami bisa dia berkata untuk anak-anak kita yang perempuan bu harus mencari iman yang memang mengerti agama. Kamu sudah mengerti agama anak kita. Tapi setidaknya mengerti bu, ayah mengerti agama, punya pondok pesantren, mencabuli santri-santri
istilahnya ayam istilah dengan rasa perasaan bersalah dengan minta maaf nangis terseru-seru karena suami maaf dengan konflik bahkan mau marah-marah tidak mendidik. Lalu tas lembut tas dikatakan istri masih kene ketika diajar masih kene mau jebras-jebris saya seperti jebras saya kayak makro kalau maaf anu kaki lunak baru mau anu lagi diingatkan kalau misalnya anu kaki lunak pagi duduk boleh untuk anu yang itu berarti memperbolehkan KDRT senang kayaknya pagi lunak dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan pagi lunak itu gosok gigi boleh pentol kayak ku awi betapa memuliakan perempuan tapi tidak banyak suami yang tahu kalau baca ayat sabotong dari baca tafsirnya menyangka ayat loh kemarin kasus suami tahfidz apal Al-Quran mengkait istrinya ketika setiap berhubungan seksual harus disiksa sadisme itu kan sudah memiliki penyakit seksual masuk istri jadi sebelum berhubungan seksual ini harus dia bisa terpuaskan kalau bisa dulu jadi semakin istri bersiksa semakin bergiliran yang sedihnya dia menggunakan Al-Quran ketika di BAP langsung penyelidikan dan penyidikan oleh polisi dia pakai dalil sedih banget pakai dalil itu istri ada dalam dapat dan terserah saya dipikirkan kayak bercocok tanam gitu bahkan di ayat Quran surat An-Nisa itu benar memukul dan lain sebagainya itu diperbolehkan padahal dalam tafsirnya memukul yang mendidik lama-lama bagi dilihat tongkit rasa lagi bagi dipentol bahkan mencontohkannya Ibnu Katsir itu dengan sikat gigi bayangkan namun istri diingatkan itu istri tersebut istri bakal langsung ayo bagi salahnya benda asli kan sikat gitu istri jadi takut untuk mendapatkan suami yang demikian paham agama sekaligus mempraktekkan untuk menjadikan anak yang paham agama sekaligus mempraktekkan uang itu butuh perjalanan yang sangat panjang dimulai dari memilih pasangan itu dimulai dari pasangan dan sebagainya intinya masalah rumah tangga ibu masih dia menikah ke 10-an tahun ya ayah wae tidak pernah berhenti mudah-mudahan rumah tangga itu benar-benar dia harta yang paling berharga adalah keluarga istana yang paling indah adalah keluarga puisi yang paling bermakna adalah keluarga mutiara tiada tara adalah keluarga keluarga jika kita memfokuskan saya pun berazamnya begini setinggi apapun sekolah saya negeri lapis teler kita segera memahami memang niatnya untuk kembali ke keluarga untuk diri saya tersendiri itu bonus ketika bisa membantu orang lain itu bonus tapi intinya untuk diri saya tersendiri untuk keluarga saya untuk justru ambil yang istimewa gitu ayahnya ibu-ibu istimewa musiker anak saya mau kuliah S2 bahkan bisa sampai PKS apa istimewa dengan tenang istimewa emang dia untuk di rumah gitu ya untuk di rumah kalau keluar itu ya sekali-kali gitu ya makanya ketika ibu-ibu yang sedang bergerak ibu rumah tangga full itu surga mukul sebelum ibu ngobrol sama suami enak di surga mau terlalu tangga ibu ditangga itu angus 70 kali anak beres dia beres dari sampai contoh macamnya ngobrol
separuh agamanya sudah terpenuhi juga sempurna beliaunya. Jadinya ini cara yang paling benar. Nah ini terakhir together till hoyong kasutnya sama suami pada hoyong makan di surga. Makanya ada kamu di surga teh di Al-Quran itu hadis. Lamun suami diiming-imingin aku bidadari, istri diiming-imingin aku naon. Ayo, bila sampai ini istri sampai sejarah diulang-ulang puluhan kali. Kamu kalau ke surga adalah bidadari, dan bidadari tercantik adalah istrimu. Makanya makanya sama sebenarnya ayam nikah sekali, 2 kali, 3 kali, makanya sama asuran sering kami sebenarnya bisa saling malu-malukan, bisa saling malu-malukan, bisa saling paling baik akhlaknya. Nah tuh suami bidadari surga apanya? Surga dunianya laki-laki kebutuhan kita, bahkan di akhirat pun kita bidadari istri naon shoppingnya betul istri emas perhiasan ya. Istri itu emas kan perhiasan dia kayak kita emas ya perhiasan dia tuh aja dia kayak kita emas terus tapi mas daripada beli emas meninggalin naon dia ayah emas perhiasan barang mungkin istri itu dan kalau anak harus sempurna itu alamiah lalu untuk Tuhan itu tidak terpenuhi dalam artian asal suami memang mampu. Bukan aja suami yang berdirinya merepek ayah makan pas kuliah bukan naon sok yang hukuman istri yang mencuri ya suami kenapa sih kamu mencuri saku dengan saku salaki mencuri dengan saku salaki atau hukuman kan tidak mencuri ke pidana. Saya dijawab bapak uang kayak istri mencuri bapak salaki itu mending kalau istri kalau bapak saku salaki itu soalnya menyesal mati kan nyesel kebersihan mandi namun suami memang kemudian namun suami memang ketika ada memang kemudian. Nah terus saya malas aku saya dari masalah kafe kumaha apakah full uang istri uang suami uang istri uang suami ada kumaha sih kalau ibu pasti gitu ibu banyak uang istri uang suami uang istri uang suami uang jadi dari bergantung dengan bahasan uang suami ada hak istri. Jadi namun suami ada penghasilan sendirian ini kalau penghasilan 5 juta suami semua hak istri. Hati-hati ayah hak istri ayah hak anak ayah hak suami. Oke tapi suami kopi nah tapi suami orang mencintai dirinya kayak gimana kuih tidak mencintai dirinya itu maksudnya di dalam uang suami ada hak istri tapi di dalam uang istri tidak ada hak suami karena istri tidak diberikan kewajiban untuk menafkahi suami menafkahi keluarga kecuali kalau ada kondisi darurat maka menjadi
saja, dia hanya berakil sendiri dan uangnya mungkin terserah dia untuk beli untuk membawa anak, untuk orang tuanya terserah. Itu wanita karir. Tapi memang ada yang Allah titipkan, Allah berikan amanah, bahkan mungkin Allah berikan ujian untuk menjadi wanita bekerja. Kalau wanita bekerja otomatis dia pun sangat diandalkan, ya, sangat diandalkan dalam finansial itu sangat diandalkan. Namun di sini tidak bekerja maka akan mempengaruhi seluruh kebutuhan rumah tangga yang begitu. Tapi perlu kita ketahui bahwa kalau suami penghasilan 20 juta cukup tuh, cukup bisa. Kalau 10 juta cukup tuh. Jadi sebetulnya kalau kembali masing-masing kadang penghasilan suami itu selalu bahkan cukupi. Ya sorry memang ada yang kurang, ada yang kurang. Tapi itu tergantung situasi dan kondisi. Nah jadi mudah-mudahan intinya dari tema kita kali ini dan baik harus barang Allah agar kita bersama-sama ke surga bersama keluarga. Jadi Allah mengumpulkan mereka. Coba tahu Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul dalam surga yang akan datang. Jadi kalau ayah seorang suami atau istri memberikan syafaat, mual mengurangi. Ibarat kalau ibu misalnya menolong orang lain, memberi uang orang lain, ibu mual kurang. Itu maksudnya. Nah ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita lebih bersemangat. Pertama, sebelum mencintai orang lain, maka cintailah dirinya sendiri. Kalau ada masalah-masalah di masa lalu yang belum terselesaikan, selesaikan terlebih dahulu agar kita lebih bahagia di masa ini yang akan berpengaruh terhadap masa depan. Sehingga rehat lahir sekaligus batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya barusan lagi kuliah, izin terlebih dahulu. Jadi mohon maaf kuliahnya jam 4. Jadi amin izin dari dulu hari awal hari asuh terus izin. Jadi kuliah lah izinnya paling 15 menit atau setengah jam. Nanti juga kuliah selanjutnya. Mudah-mudahan kita rehat sadayana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan yang mempunyai juga yang menyenangkan. Nah itu saja mungkin mau bahagia dulu atau silakan yang mau ada yang didiskusikan kapan? Silakan sambil mengulik. Ada yang mau bertanya? Ayo. Boleh keluar memang ya? Boleh bebas kan namanya. Keluar dan Ambil yang namanya. Bisa kita mendidik anak dengan sedikit kebohongan untuk kebaikan, boleh tidak? Contohnya Contohnya dia minta HP, terus kita sebagai orang tua karena udah kelamaan atau mungkin emang nggak boleh, dibilangin HP-nya nggak ada, ketinggalan atau gimana gitu, boleh nggak? ya. Oke, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ada kebohongan itu lebih baik daripada kejujuran. Orang berpikir ada kebohongan itu lebih baik daripada kejujuran. Contoh, Rasulullah ketika mencicipi makanan Sayyidah Aisyah dan itu rasanya asin bisa bu. Kamu dituang teh asin Tapi Rasulullah menyebut ini sangat enak sekali. Karena bohong atau jujur. Dan ketika bohong kita Sayyidah Aisyah kemudian coba iya semua ini masih hilang. Bahasa kita langsung aja
Nah, iya ngomong masuk itu. Terus ngomong tadi lu ini Rasulullah sadar juga. Ada seorang yang sebelum menikah dia berzina. Suaminya sudah tidak berjamaah, calon suami sudah tidak berjamaah, calon istri sudah tidak merawat. Nah itu penting jujur atau calon? Jujur. Oh maksudnya asinan. Jadi kalau kita sudah menikah, kan suami kamu kayak kakak. Nah istri oke banyak alasan kenapa suatu garapannya bisa lepas. Bisa aja kamu. Ini kan kalau dan Rasulullah tidak boleh jujur. Untuk apa? Kamu ada yang namanya masalah tidak kami sudah berdoa sekarang. Yang ada pasangan kita akan pasangan kita akan ngabayang bisa harus terjadi berdoaan batu ngabayang istri harus keparawan di cobaan batu. Selama kita sudah berdoa kepada Allah maka tidak boleh jujur karena itu lebih masuk. Akhirnya contohnya ini apa ya? Ada dua kondisi ideal nama dikomunikasikan. Tapi kan itu step by step. Ideal nama memang dikomunikasikan. Bagaimana cara pemakaian gadget untuk usia sekian sakumaha, untuk usia sekian sakumaha dan seterusnya. Idealnya kita bagaimana? Idealnya dikomunikasikan. Tapi jika untuk tahap awal misalnya melakukan hal itu maka itu tidak apa. Tapi idealnya lebih dilaksanakan karena itu kan sebenarnya tidak mungkin kita terus-terusan berbohong karena kita lagi sedangkan kalau tugasnya pagi mana bohong akan dijadikan alasan ketika anak-anaknya berbohong. Itu akan diimitasi, akan ditiru, maka berbohong itu dalam kondisi darurat jangan pagi sekali bohong nggak boleh kena tuntung. Nah contoh kayak oke kembali dosen perbandingan harga mencontohkan begini, jangan mengumumkan dosa masa lalu orang sebagai orang tua ke anak misakit. Apa tong bobogohannya tong sigang lamun kebelah bobogohan pasti bedakan tong ngobrol kedua jadi dikasih tong bobogohan teteh tong bobogohan kalau ngomong ke masalah yang kedua pasti bobogohan tong pertama akan menunjukkan ngomong mereka ulang sampai anak ngomong ulang ada si mama sama bapak gitu walaupun yang kita tadi yang motivasi ngomong motivasi ngomong usia remaja dijadikan alasan. Jadi kalau ingin anak melarang anak berpacaran tidak boleh jujur apa-apa ngomong-ngomong mitos ya anak betul ngomong kita punya mantan mantannya kebaikan dari ulang ngomong ke mantan punya mantan kayak suami atau istri. Kalau kita sudah bertobat sudah cukup hanya antara mantan kita dan hanya antara Allah. Kalau memiliki anak harus benar-benar kelihatan yang terbaliknya sekalipun kita agak-agak ya. Tapi kalau untuk gadget idealnya lebih mencari tips yang lain karena khawatir lama-lamaan kapan ini namun terus kapendak akan hilang trust. Jadi mistrust kemudian mulai kepercayaan pada orang tua. Itu mungkin ngomong lagi. Ada lagi satu lagi aja kita dengar. Boleh di luar pena. Bapak buka. Biar banget. Waalaikumsalam. Dulu tadi kan kebutuhan lama saya bergerak itu kalau kebutuhan laki-laki sama mungkin saya suka merasa banyak banget kelemahan sama kekurangan urusan perut ya kebutuhan saya untuk nggak bisa ini terus
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih pada waktu ini yang telah menyampaikan materinya. Semoga bisa dipahami di keseharian kita ya. Semoga kita menjadi keluarga yang paling semangat. Jangan jadi rumah hiburan, rumah sakit, apalagi rumah makan. Ya ibu itu, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Lalu kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sedikit pengumuman untuk pekan depan. Kajian Sabtu sore mungkin akan libur karena bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Terus sebelumnya kita foto bersama sama musofahan salam jasa pilih badai bayaran online Sehat Bu Bagja. Takbir. Allah. Takbir.